Coba renungkan cerita ini. Suatu hari, ada seorang bapak datang ke rumah seorang ustadz. Kebetulan saat itu saya juga sedang berada di sana. Usianya kira-kira 60 tahun. Bapaknya ini wajahnya teduh, tapi matanya berkaca-kaca. Beliau berkata, "Pak Ustadz, saya ini sudah tua. Dosa saya banyak. Dulu waktu muda, saya jauh dari masjid, suka marah-marah sama anak dan istri. Dulu juga bekerja di tempat yang haram. Tapi sekarang, saya ingin berubah. Saya ingin taubat, Pak Ustadz." Lalu beliau bertanya, "Saya bisa sholat taubat kan, Pak Ustadz?" Ustadz tersebut menjawab dengan pelan, "Bisa, Pak. Justru sholat taubat itu jalan pulang kita kepada Allah." Sahabat beriman, itulah kita semua. Kita ini manusia penuh dosa. Mungkin kita tak sedosa orang lain, tapi coba tanya kepada diri sendiri. Sudah berapa banyak janji kepada Allah yang kita langgar? Sudah berapa banyak dosa kecil yang kita anggap biasa? Dan anehnya, kita kadang lebih takut dihina oleh manusia daripada dihisab oleh Allah. Lalu kapan kita akan kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari ini orang banyak mengeluh, hidup sempit, rezeki seret, anak yang nakal, rumah tangga yang berantakan. Padahal bisa jadi itu semua bukan karena kurang usaha, tapi karena dosa kita sendiri yang menutup jalan keberkahan. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, salat taubat adalah salah satu cara membersihkan dosa-dosa yang selama ini kita pikul. Bukan hanya untuk yang tua, anak muda juga perlu bertobat. Karena godaan hari ini bukan main. Mata melihat maksiat, tangan menyentuh yang haram, mulut pun ringan berkata yang buruk. Dan sholat taubat ini ternyata bukan hanya soal niat dan rokaat, tapi ada doa-doa khusus, waktu-waktu yang tak boleh kita langgar, dan adab yang harus selalu kita jaga. Banyak orang sholat taubat, tapi tidak tahu bahwa di waktu-waktu tertentu sholat ini malah menjadi tidak sah. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh, silahkan klik like sebagai bentuk dukungan, subscribe, dan tulis doa Anda di kolom komentar. Siapa tahu lewat video ini Allah mengijabah semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah,
Sholat taubat ini bukan sholat wajib, tapi nilainya besar sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, lalu ia bersuci dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Artinya, sholat ini adalah tanda kita sungguh-sungguh mau berubah. Lalu bagaimana cara melakukan sholat taubat ini? Sholat taubat dilakukan 2 rakaat. Caranya seperti sholat sunnah biasa, tapi niatnya khusus, dibaca di dalam hati. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu sholatlah seperti biasa. Setelah salam, kita duduk sebentar, lalu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup dan berdiri sendiri, dan saya bertobat kepadanya. Kemudian lanjutkan dengan doa yang dikenal sebagai Sayyidul Istighfar. Doa ini sangatlah dianjurkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, tiada yang patut disembah melainkan hanya Engkau. Engkaulah yang menjadikan aku, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam ketentuan dan janji-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Karena itulah ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat memberi ampunan melainkan Engkau, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat. Selain doa tersebut di atas, maka hal ini juga penting sekali. Banyak orang semangat sholat taubat, tapi dilakukan di waktu yang dilarang, hingga akhirnya sholatnya menjadi tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat setelah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hindarilah sholat taubat di waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, setelah subuh sampai matahari naik. Lalu yang kedua, saat matahari tepat di tengah, sekitar jam 12 siang. Yang ketiga, setelah asar sampai matahari tenggelam. Yang keempat, saat matahari mulai terbenam. Dan yang kelima, saat matahari baru terbit. Lalu kapan waktu terbaik sholat taubat? Kerjakan sholat taubat pada malam hari, khususnya sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itulah Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah hambaku yang meminta ampun, akan kuampuni. Adakah yang berdoa, akan kukabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak perlu tunggu sempurna untuk bertobat, karena tobatlah yang menyempurnakan kita. Jangan tunggu usia senja, karena belum tentu kita sempat tua. Allah itu maha penerima tobat. Mau sebanyak apapun dosa kita, kalau kita tulus, maka Allah akan ampuni.
dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan dosa, mereka segera ingat Allah dan memohon ampun. Kemudian ayat 136 menyebutkan, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Tuhan mereka dan surga. Oleh karena itu hari ini, mari kita mulai dari diri sendiri. Malam ini, coba ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, duduklah dengan tenang, lalu ucapkanlah istighfar dan bisikkan kepada Allah, ya Allah, aku mau pulang. Jika video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Share ke teman kalian, keluarga kalian, dan grup-grup WA kalian. Siapa tahu, lewat Anda ada orang yang kembali ke jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.